ini bahwa umur saya 46. 46, 47. Ya, Anda lebih tua dari saya kan? Ya kan? Ya. Saya ingin tanya, apakah ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda? Ya, kalau secara keilmuan tidak ada. Iya, intinya tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia. Karena ya ini akrimul ulama faidah minallahi kurama. Muliakanlah para ulama karena mereka orang yang mulia di sisi Allah. Anak anggap antum ulama. Amin. Walaupun antum menganggap anak ulama kriminal, tapi anak menganggap antum ulama. Setidaknya saya bukan ulama penjilat. Allah. Anda tahu insaf atau tidak? Saya tidak akan berjawab sesuai dengan Jangan sampai ini hanya pertanyaan satu yang tidak ada ininya. Ya, itu kan dari sisi agama ya. Bukan, dari insaf itu begini. Ya boleh terangkan aja. Iya. Nah, Kan nggak mau menjawab, nggak tahu menjawab. ya kalau terangkan aja. Iya, nggak mau menjawab atau nggak tahu. Ya, silakan. Tidak usah dipertanyakan. Jadi insaf. Ilmu tarjih wa ta'dil. Ya. Pakai kitab apa nih? Kita bertanya. Apa? Kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Kalau lupa jawab lupa. Kalau tahu jawab tahu. Ya sudah. Kalau antum nggak mau ya apa? Saya nggak maksa. Saya nggak maksa. Kalau antum nggak mau, antum nggak mau. Jawabannya nggak mau. Ya nggak mau dia. Nggak mau. Ayo udah jawab nggak mau. Tinggal begitu aja. Tinggal jawab nggak mau nggak mau. Ya. Nggak mau atau nggak tahu atau tahan saya. Jadi semua itu. Bahasa kitab, marojiknya apa, pengarangnya kitabnya siapa, apa bunyinya. Kita Madarij Su'ud i'lam anna li'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zam. Imam Nawawi mengatakan ada istima'un nas enggak? Jangan potong-potong. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Abu Yamaliki, semua ada istima'un nasnya. Ada istima'un nasnya apa enggak? Ya pasti ada tuh. Nah, baik, istima'un nas itu perkumpulan manusia. Perkumpulan manusia itu berkerumun bukan? Saya mau tanya mantu. Ya belum tentu. Pada umumnya ihtifalul maulid an-nabiy syarif sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu berkumpulan apa kerumunan apa enggak? Pada umumnya Ya kerumunan. kerumunan. Saya bertanya, kebanyakan orang datang menghadiri acara maulid itu untuk berkerumun atau untuk niat cinta kepada Rasul? Tidak tahu. Saya harus tanya kamu niatnya apa? Tidak tahu. Terus saya tanya kepada Anda tahu dari mana? Saya niat ngomong seperti itu untuk memprovokasi masyarakat atau enggak? Bisa nggak antum nilai niat saya? Tidak bisa. Makanya berarti ilatnya adalah apa tadi menurut satu yang antum? Ya. Mahabbah. Mahabbah. Nah, berarti kalau orang yang datang ke sana dengan niat berkerumun dapat ilat mahabbah nggak? Ya kalau maulid Ada bahas maulid berkerumun. Setiap maulid itu pasti berkerumun pada umumnya. Tapi setiap berkerumunan belum tentu maulid, betul nggak? Berkerumun dangdut, berkerumun orkes, kan begitu. Betul. Tapi namanya maulid pada umumnya udah pasti berkerumun. Betul kan? Nah, ilat orang datang maulid karena mahabbah, cinta kepada Nabi, ya kan? Mengharap mengharap dapat pahala, dapat syafaat dari Rasulullah, begitulah intinya. Ya kan, dari sekian banyak ilatnya. Nah, kalau orang datang ilatnya untuk berkerumun, dapat pahala nggak? Ya kalau hanya untuk berkerumun ya tidak. Nah, itu jawaban saya itu yang saya tunggu. Ehdar, nah, hilang, lusus, nah, sudah boleh. Coba. Ada satu kaidah al-juz'u ya'budu hukmal kulli. Membunuh mereka di Masjidil Haram. Itu kan Masjidil Haram jadi juz'u ya kan? Jadi sebagian. Ya kan?
makna keseluruhannya adalah Mekah. Juz'unya di sini adalah maulid. Kullunya adalah kerumunan. Untuk paham? Paham. Juz'unya adalah maulid. Karena makna sebagian itu bisa bermakna secara keseluruhan. Contoh seperti tadi yang telah saya sampaikan. Berarti maulid di sini adalah sebagian. Keseluruhannya adalah kerumunan. Apa yang dibicarakan oleh Habib, maka dampaknya orang bingung. Gak usah repot-repot, salah satunya saya. Berarti Anda setuju ya? Setuju. Berarti Anda setuju ya? Setuju. Setuju. Bahwasanya maulid itu adalah sebagian, sedangkan kerumunan adalah kulunya. Baik, nah sekarang kita bahas masalah perkataan saya. Saya bilang Habib Rizik dipenjara karena maulid. Sedangkan pada faktanya menurut antum Habib Rizik dipenjara bukan karena maulid kan? Karena menurut antum mana ada di Indonesia orang merayakan maulid dipenjarain. Kalau sekarang saya tanya kepada Anda, saya Bahar bin Smith berkata, Zaid melakukan pembunuhan. Terus saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena Habib Bahar ini menyebarkan berita bohong. Padahal faktanya Zaid itu melakukan kriminal. Bukan. Saya bilang Zaid ditangkap karena pembunuhan. Saya dibilang berita bohong. Karena Zaid ditangkap karena perbuatan kriminal. Nah, apa bedanya dengan saya bilang Habib Rizik ditangkap karena maulid? Terus penegak hukum berkata Habib Rizik ditangkap karena prokes. Bedanya apa? Maksudnya saya memberikan tamsil, perumpamaan. Jadi tidak semua maulid itu, tidak semua kerumunan adalah maulid. Dan maulid pasti kerumunan. Nah, sebagaimana pernyataan tadi, tidak semua kriminal itu hanya pembunuhan. Tetapi yang namanya pembunuhan itu sudah pasti kriminal. Zaid ditangkap karena sabu. Oh bukan karena nyabu. Bohong. Terus karena apa? Karena narkoba. Apa bedanya? Tidak semua narkoba itu sabu. Tapi yang namanya sabu ya jelas narkoba. Kan mafhumnya begitu aja. Ya. Mafhum mukhalafahnya tafsirnya nggak nyambung. Loh, kok mafhum mukhalafah beda? Antum jangan samakan. Anak ngasih tamsil, bukan mafhum mukhalafah. Ya, anak tadi ngasih perumpamaan. Ketika saya berbicara masalah agama kepada Kiai Sabang Mujib ini, dia bilang, "Oh, ini bukan di luar konteks." Kan yang mulia. Ketika saya bahas masalah agama nih, saksi Kiai Mujib, dia bilang, "Jangan bahas agama, kita bahas fakta." Itu kata beliau. Tapi ketika saya bahas masalah tamsil, saya kasih perumpamaan dengan bukan masalah agama, dia justru bawa dalil agama. Jadi kan namanya kalau mau agama ya agama, ayo ke depan. Kalau mau fakta, ayo fakta. Tidak ada. Dia nggak konsekuen. Jangan jujur tadi kan kata. Nggak konsekuen. Nah, ente nggak konsekuen jadi orang. Baik, yang mulia terakhir aja. Udah poin. Ya. Terakhir yang mulia, Kiai. Saya ingin bertanya, tadi ketika ditanya oleh majelis hakim, Anda bilang perkataan saya itu sama seperti mengatakan polisi zolim, penegak hukum kita zolim. Dalam penyampaian ceramah bertanyakan ke audiens, berarti kalau Habib Rizik karena maulid Nabi ditangkap, apa itu adil apa zalim? Semua menjawab zalim. Maksudnya itu. Kenapa? Kenapa Anda mengatakan itu? Saya hanya menyampaikan pernyataan Habib waktu ceramah.
Iya, menyampaikan pernyataan saya ya. Itu kan menjadi meresahkan Anda sehingga Anda bilang di sini ternodai sampai segitunya kan ya. Nah, sekarang saya tanya, banyak yang bikin maulid nggak ada di penjara walaupun melanggar prokes. Habib Rizik bikin maulid melanggar prokes tapi ditahan. Yang lain melanggar prokes, acara apapun itu tidak ditahan. Mestinya begitu. Saya ngomong, Zul, adil apa tidak? Saat itu, saat itu bukan punya pendapat ya. enggak, bukan misalnya yang lain ditangkap ini enggak penyampaian itu. Habib Rizik mengadakan maulid Nabi ditangkap, dipenjarakan. Zalim apa tidak? Itu. Kalau Habib menyatakan yang lain enggak ditangkap, di mana-mana ini disebutkan Habib Rizik itu adalah ternyata hanya ditangkap, berarti itu zalim. Betul. Habib tidak menyampaikan itu. Anda lihat ceramah saya lain nggak? Apa? Anda lihat ceramah-ceramah saya lain nggak? Ya, saya kan tidak semua melihat. Makanya kalau mau lihat ceramah, jangan hanya potongan saja. Enggak, Lihat saya ceramah-ceramah yang lain, di mana saya katakan banyak para pejabat-pejabat mereka melanggar prokes tapi tidak ada yang ditahan. ya saat Banyak penghina-penghina agama tidak ada yang ditahan. Ya pasti kalau main ceramah bisa saja kan berubah, tapi saat yang dipelajari oleh saya, Makanya kalau antum hanya mempelajari ini saja, tidak mempelajari yang lain. Beberapa lah, beberapa. Beberapa cemahan. Ya udahlah, itu pengetahuan saksi nggak bisa kita maksakan. Ya, iya, saya tidak memaksa. Enggak. Ada siapa ini? Baik, ada lagi. Ada yang mulia. Azhar itu apa? Azhar. Tanya lagi ya. Enggak, bukan. Mau jawab nggak saksi? Mau jawab nggak? Enggak. Azhar itu apa? Enggak. Lewat. Aswah itu apa? Enggak. Nggak jawab. Qaul qadim Imam Syafi'i di mana? Enggak kasih jawab. Qaul jadi Imam Syafi'i? Enggak jawab. Istisam? Enggak. Hah? Enggak. Panjang itu. Ihdad? Enggak. Ila? Enggak. Nusyush? Enggak. Sudah yang mulia. Cukup. Mau diapain? Iya yang mulia, makanya udah cukup. Oke ya. Oh, tapi ini yang lain ya. Oke. Ada bertanya ya. Anda bilang saya kayak kriminal. Setidaknya saya bukan Habib Bilal. Ya, halo, Pak. Jelaskan. Ya. Iya kan? Ya. Banyak nggak ketika lagi PSBB, banyak nggak yang merayakan Maulid? Itu Setahu antum aja, banyak nggak? saya berarti setahu itulah ada, tetapi masalah kenapa itu ditangkap itu Bukan, saya nggak hanya ditangkap, saudara. Saya tanya, pada saat PSBB itu banyak nggak yang melaksanakan acara Maulid selain Habib Rizik? Setahu saya Ada. ada. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya Habib Rizik yang ditangkap? Padahal itu semua melanggar prokes. Berarti hukum hanya pajang kepada Habib Rizik. Tanya saja ke saya, kepada Nah, makanya hukum. Anda jangan langsung memvonis Habib Bahar ngomong seperti itu. Kalau saya bacakan kepada Anda, ya, izin yang mulia, saya baca. Dan tolong baca ini jangan dicegat tentang pelanggaran prokes yang tidak dihukum. 1 di Malang, Jawa Timur, tanggal 4 bulan 8 2021, dihadiri oleh para pejabat-pejabat Kades. Nomor 2, acara hajatan, dihadiri pejabat dan Satpol PP. Nomor 3, di Jawa Timur, acara hajatan Juli 2021, hajatan pernikahan, dihadiri pejabat-pejabat desa. 4, Lampung Utara, pelantikan 158 pejabat Desember 2020. 5, Jambi, pesta kafe Juli 2020, diadakan oleh pejabat kepolisian. 6, NTT, acara pesta Agustus 2021, pejabat daerah, dihadiri pejabat daerah dan gubernur NTT. 7, Jakarta, acara konser musik oleh MPR, oleh Ketua MPR 2020. Long March, hujan-hujanan,
yang diadakan oleh Banser dari Banyumas ke Purwokerto tanggal 15 bulan 11 2020 ribuan. 9. Presiden Joko Widodo di Kalimantan Selatan tanggal 18 bulan 1 2021 kerumunan. Terus Presiden di Momere NTT pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2021. Kemudian Cirebon kerumunan. Presiden juga pada tanggal 31 bulan 8 2000 tahun berapa ini? Enggak ada tahunnya. Kemudian Kabupaten Tuba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kerumunan dan peresmian 7 pelabuhan penyeberangan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kemudian Grogol, Terminal Jakarta, Presiden juga kerumunan bagi-bagi sembako. Apakah hukum itu seperti itu? Makanya saya bilang banyak yang bikin acara maulid, banyak pejabat yang bikin acara kerumunan, tapi tidak ada yang ditangkap, hanya Habib Rizik. Kenapa? Karena hukum bagi saya, pendapat saya hanya tajam kepada Habib Rizik. Baik, itu hanya pendapat Habib. Iya, saya maksudnya biar beliau tahu. Ya, oke. Ya. Ada paham nggak? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, ini. Jadi bukan berarti tinggal gampang aja. Kalau Anda berkata, loh, kenapa? Kalau memang ada orang dihukum karena maulid, ya kalau begitu jangan penjarakan Habib Rizik. Ya.